Belakangan ini kondisi lingkungan kita semakin memprihatin dilihat dari perubahan iklim, pencemaran udara dan air, serta meningkatnya sampah menjadi masalah utama yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak disikapi dengan serius, bukan hanya merusak alam tetapi mengancam kesehatan dan masa depan generasi yang akan mendatang. Tahukah kalian kondisi Jakarta saat ini? Kondisi Jakarta saat ini seperti mangkuk atau bisa disebut dengan bowl effect, yaitu di mana letak daratannya lebih rendah daripada permukaan laut dan tanggulnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu salah satu faktor pentingnya adalah aktivitas manusia. Salah satunya adalah pengambilan air secara berlebihan. Akibat yang terjadi pada tanah yaitu rongga tanah kehilangan kandungan airnya sehingga terjadi pemampatan dan permukaan tanah turun secara bertahap. Akibat dari permukaan tanah turun secara bertahap, akibat yang terjadi pada Jakarta yaitu ketika curah hujan tinggi, genangan semakin tinggi, maka itu berpotensi untuk menghasilkan banjir. Solusi utama yang paling penting adalah dengan cara pengendalian pengambilan air secara cukup dan tidak berlebihan. Tahun 2025 mencatat tren pemanasan global yang semakin meningkat dengan suhu rata-rata permukaan bumi berada jauh di atas tingkat praindustri akibat akumulasi gas rumah kaca dan pengaruh El Nino. Data WMO menunjukkan bahwa kondisi ini menempatkan 2025 sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah dan menegaskan bahwa pemanasan global telah menjadi realitas global yang juga dilaksanakan di Indonesia, termasuk wilayah Sulawesi Tengah. Suhu panas melanda sejumlah wilayah Indonesia. BMKG mengungkapkan bahwa cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6 derajat Celcius yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir disebabkan oleh kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh monsun Australia. Hal ini dibuktikan dengan data BMKG yang mencatat suhu maksimum mencapai di atas 35 derajat Celcius. Wilayah yang paling berdampak tinggi suhu tinggi meliputi sebagian besar Nusa Tenggara, Jawa bagian barat dan hingga timur, Kalimantan bagian barat dan tengah, lalu Sulawesi bagian selatan dan tenggara. Pada 12 Oktober 2025, suhu tertinggi tercatat mencapai 36,8 derajat Celcius di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kupang, NTT, dan Majalengka, Jawa Barat. Kemudian suhu sedikit menurun pada 13 Oktober di Sabu Barat, NTT, sekitar 36,6 derajat Celcius. Lalu suhu kembali meningkat pada 14 Oktober berkisar antara 34 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Ada beberapa faktor luar yang menjadi pendukung terjadi perubahan lingkungan. Salah satunya fenomena supermoon 7 Oktober 2025. Fenomena ini menyebabkan terjadinya salah satu peristiwa yaitu banjir rob. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap terjadinya banjir rob dan kenaikan muka air laut. Terdapat wilayah terdampak, salah satunya Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Jawa, dan Kalimantan. Terkhusus Kalimantan Timur, diperkirakan saat itu banjir rob terjadi sekitar 7 sampai tanggal 11 Oktober tahun 2025. Namun, perubahan masih kita bisa lakukan dimulai dengan langkah sederhana seperti mengurangi sampah, menghemat energi, serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi, mari bersama merawat bumi, menjaga bumi untuk layak tetap dihuni untuk masa sekarang dan masa mendatang. Pergi ke taman memetik melati. Jangan lupa membawa bekal. Mari jaga bumi sepenuh hati agar alam tetap lestari dan kekal.